sobat, welcome back to Ece Mardika Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen ngebaca. Nah guys, di video kali ini aku bakal ngebacain tentang rumor yang lagi beredar baru-baru ini, heboh banget ya, tentang Song Joong Ki yang katanya dating sama pengacaranya waktu dia bercerai dengan Song Hye Kyo. Kalau nggak salah nih, aku baca di berita seperti itu. Nah, rumor-rumor itu beredar baru-baru ini ya guys. Nah, jadi sekarang rupanya sudah dibantah dengan Song Joong Ki. Ternyata mereka nggak dating sebenarnya guys. Tapi kita coba buat cari tahu gimana sih tentang percintaan Song Joong Ki saat ini gitu ya. Karir dan percintaan Song Joong Ki saat ini. Nah, kita coba buat cari tahu ya guys. Oke guys, jadi di sini aku udah narik 6 kartu tentang percintaan Song Joong Ki. Dan di sini ada 6 kartu general, 3 kartu tentang percintaan apa yang dia rasakan saat ini ya. Jadi untuk rumor-rumor yang tadi yang sudah aku sebutkan ternyata itu tidak benar. Tapi kali ini kita bakal ngebacain percintaannya melalui kartu tarot. Di sini ada kartu Four of Swords ya. Di kartu Four of Swords ini adalah tentang seseorang yang di sini aku rasa sih ya, dari kartu ini aku ngerasa dia tuh masih sulit untuk, sebenarnya dibilang sulit sih kayak lebih ke khawatir tentang gimana tentang pasangan dia yang sebelumnya gitu ya. Kalau seandainya mungkin kita berpikir bahwa dia udah moving on, dia sebenarnya udah moving on, cuman di sini sepertinya dia masih ada perasaan kayak agak jealous gitu ke pasangan dia yang sebelumnya. Kalau seandainya pasangannya itu udah punya pasangan lagi gitu ya. Di sini aku ngerasanya sih seperti itu. Aku ngerasanya dia tuh sebenarnya dia masih ngamatin gitu loh, masih ngamatin tentang pasangannya yang dulu, apakah udah punya pasangan atau belum gitu. Ya, tapi di sini dia seperti masih mencari tahu kabar tentang mantan pasangannya dulu gitu ya. Kayaknya dia khawatir kalau seandainya pasangannya itu udah punya seseorang yang baru lagi gitu. Tapi di sini dia sebenarnya sudah ada dia dekat dengan seseorang gitu ya. Dia di sini sudah ada dekat dengan seseorang dan dia merasa ada perasaan dengan orang itu. Jadi kayak seseorang ini mungkin ada pas dia saat dia down dan saat dia mungkin punya banyak problem, dan seseorang ini yang menjadi teman sharing dia, juga teman yang sangat dekat dengan dia ya. Jadi sebenarnya dia ini sudah ada dekat dengan seseorang sih sebenarnya ya. Tapi di sini apa ya? Dia masih menutup diri dari banyak-banyaknya orang-orang yang mau sama dia gitu. Kayak mungkin banyak banget yang mau sama dia, peluang-peluang orang yang pengen dekat sama dia itu banyak. Cuman apa di sini dia lebih memilih untuk menutup diri dari semua itu, walaupun dia sebenarnya sudah ada yang dia deket banget gitu ya.
Nah di sini sebenarnya dia masih ada harapan. Dia masih berharap dengan seseorang yang sering support dia itu gitu ya. Ada yang dekat sama dia nih. Tapi di sini dia lebih menyerahkan hasil akhirnya kepada yang maha kuasa ya. Dia kayak misal seandainya jodoh kayak gitu syukur, kalau nggak jodoh pun ya nggak apa-apa. Jadi di sini dia mencoba buat tidak terburu-buru untuk masalah percintaan lagi. Nah di kartu Two of Pentacles ini ya, ini kartu ke-6. Di kartu Two of Pentacles ini dia bingung di antara dua pilihan nih. Kira-kira apa nih yang bikin dia bingung? Kalian tebak aja di kolom komentar ya guys. Dia bingung antara dua pilihan di sini. Ya, dia bimbang. Mungkin untuk lanjut dengan seseorang ini atau untuk mencari seseorang yang lain gitu. Nah di kartu ke-6 ini, di kartu ini tentang percintaan atau perasaan dia saat ini adalah tentang seseorang yang merasa ada kecocokan satu sama lain gitu ya. Merasa ada kecocokan satu sama lain dengan seseorang yang dia dekat saat ini gitu ya. Jadi seseorang yang dia dekat ini dia merasa seperti ada keseimbangan di antara diri mereka satu sama lain, juga saling menerima kekurangan satu sama lain sehingga tercapai satu visi yang sama gitu ya. Nah di kartu ini ada kartu Ace of Blossoms juga. Di kartu Ace of Blossoms ini adalah tentang suatu harapan yang mulai tumbuh, harapan yang mulai datang gitu, harapan yang mulai terpupuk dan mulai tumbuh di antara perasaan dia dengan orang itu gitu ya. Kita nggak usah bilang lah kalau seseorang itu adalah seseorang yang kita ketahui, tapi ini biarkan jadi privacy dia aja, kalian bisa tebak gitu ya. Jadi di King of Nuggets itu ya, dia sebenarnya sudah ada dia dekat dengan seseorang ini dan sudah agak merasa yakin, tapi apa ya? Tapi di sini dia masih teringat masa lalu ya, masih sulit untuk melupakan masa lalu. Bisa dibilang di sini dia masih apa ya, masih mengamati masa lalu. Jadi kayak dia udah mantep sama seseorang yang baru, tapi dia masih teringat dengan masa lalu gitu ya. Nah di sini ini kembali lagi kepada dia, sepertinya dia pengen moving on dan dengan seseorang yang lebih baik, atau dia masih teringat dengan masa lalunya gitu ya. Kita tidak usah katakan dengan seseorang itu, kalian bisa tebak aja kira-kira siapa ya. Nah ini kita bakal ngebacain tentang karirnya. Banyak banget yang bilang ke aku, Kak kenapa sih Song Joong Ki ini belakangan kalau main film tuh gak jadi terus gitu ya, sedangkan dulu yang satunya Song Hye Kyo itu malah lancar gitu karirnya, kenapa justru sekarang malah kayaknya agak kurang gitu karirnya. Kita coba buat bacain karir Song Joong Ki tahun ini ya. Oke, kita udah ambil 6 kartu guys untuk karirnya Song Joong Ki ya. Waduh. Ya. Jadi di kartu Queen of Wands, di sini ada kartu Queen of Wands ya guys. Di kartu Queen of Wands ini ya. Di kartu Queen of Wands ini dijelaskan bahwa Song Joong Ki ini sebenarnya dia merasa mungkin ada beberapa pekerjaan yang kurang cocok untuk dia gitu ya. Kayak dia nggak mesti ambil pekerjaan itu karena dia merasa masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang masih dia ambil dan itu menurut dia baik untuk dia gitu. Jadi di sini dia lebih selektif dalam memilih pekerjaan, karena di sini sepertinya dia lebih mengutamakan hal-hal yang lebih penting ketimbang pekerjaan yang tidak dia ambil gitu. Jadi kan tidak usah khawatir karena di sini dia sebenarnya punya banyak pilihan untuk masalah pekerjaan ya, bukan cuma masalah yang dia tolak saja gitu. Nah di sini ada kartu The Hermit juga ya. Dia sebenarnya di sini juga agak sedikit memikirkan ya bagaimana kira-kira untuk karir dia ke depannya. Di sini dia coba untuk mencari jalan keluar. Mungkin di sini dia ingin
mencoba hal yang baru. Aku rasa di sini dia ingin mencoba sesuatu hal yang baru di dalam karirnya gitu. Tapi dia masih bingung kira-kira peluang apa yang harus diambil. Apakah dia akan memulai suatu bisnis ataukah mungkin ada suatu hal yang ingin dia lakukan di luar entertain. Nah, di sini aku rasa seperti itu. Ya. Nah, di kartu ini Six of Pentacles ya. Di kartu ini dia tuh dalam hal karir ya, dia sebenarnya sudah punya pekerjaan, tapi di sini dia punya banyak angan-angan dan dia ingin memulai suatu pekerjaan atau bisnis. Aku rasa di sini dia ingin memulai suatu peluang-peluang bisnis yang baru ya. Mungkin banyak sekali yang dia ingin lakukan di sini dalam hal karirnya. Tapi di sini dia sementara ini dia masih di entertain sih. Cuman di sini dia udah memikirkan tentang peluang-peluang lainnya di dalam karir dia nanti ke depannya, sama seperti kartu The Hermit yang tadi. Nah, di sini ada kartu The High Priestess ya. Nah, ini dia ingin melakukan suatu peralihan gitu, peralihan dalam karirnya gitu ya. Dari hal yang sebelumnya mungkin dia rasa kurang baik untuk dia ambil pekerjaannya, dia ingin mencari suatu pekerjaan yang menurut dia menjadi lebih baik gitu ya. Jadi yang sesuai dengan diri dia gitu. Jadi di sini tentang suatu peralihan dan juga tentang suatu peluang baru gitu. Jadi dia ingin lebih mengambil suatu pekerjaan yang memang menurut dia emang pengen ambil gitu. Bukan karena dia pengen uangnya, tapi dia pengen merasa cocok juga dalam pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, di kartu ini Ten of Wands ya. Di sini sepertinya dia seperti banyak beban ya, aku rasa di kartu ini. Hal-hal yang membuat dia menjadi mungkin kurang fokus terhadap beberapa pekerjaan dia punya banyak beban di sini. Aku rasa karena banyak sekali hal yang dia ingin, jadi kayak dia jadi sedikit kewalahan gitu dalam menjalaninya. Jadi dia tuh ada sedikit kewalahan dalam menjalani hal-hal yang ingin dia ambil tadi gitu, karena dia punya banyak sekali job yang pengen dia ambil, tapi pada akhirnya dia jadi kewalahan karena di sini juga ya namanya juga ya di kartu ini Four of Swords ya. Di kartu Four of Swords ini aku ngerasanya sih dia sebenarnya dia tuh emang menolak peran tersebut, tapi di sini dia merasa aku susah ngejelasinnya. Sebenarnya aku tahu maksudnya ini gimana ya. Dia sebenarnya dia sebenarnya ngerasa peran itu layak buat dia, tapi dia nggak mau ambil. Tapi kalau seandainya peran itu diambil sama orang lain, dia kayak ngerasa sayang gitu loh. Pada akhirnya dia ngerasa sayang, kenapa sih peran itu nggak aku aja yang ambil gitu. Karena di sini ada sedikit rasa penyesalan sih sebenarnya, ada sedikit rasa penyesalan sih. Di sini aku ngerasa ada sedikit perasaan menyesal gitu, kenapa nggak aku aja yang ambil gitu kemarin gitu ya. Tapi emang dia ngerasa nggak cocok juga. Dia ngerasa nggak cocok, tapi dia ngerasa mampu buat merangani itu, cuman dia ngerasa nggak nyaman gitu. Aku ngerasa ada perasaan nggak nyaman, tapi sebenarnya dia mampu buat peran itu. Dia ngerasa ada sedikit perasaan kecewa sih waktu dia diganti gitu. Untuk karirnya itu ya, banyak yang nanyain ke aku kenapa gitu ya. Sebenarnya ini permasalahannya kayak gini sih ya, kalau aku yang dari sudut pandang aku melihatnya, dia udah mulai milih pekerjaan karena dia juga pengen bidang lain selain bidang entertain. Itu yang membuat dia kewalahan, jadi dia menolak sekiranya job yang dia ngerasa dia kurang serak di hati dia, walaupun dia mampu untuk memerankan itu gitu. Itu sih kenapa dia menolak kerjaan itu. Ada 2 drama ya kalau nggak salah aku lihat di berita dan juga komentar kalian. Nah, itu aja sih yang aku baca dari tentang percintaan Song Joong Ki dan karirnya saat ini untuk tahun ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Nah, buat kalian yang pengen konsultasi pribadi, kalian bisa langsung klik kolom description box yang ada di bawah video aku. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya guys, dan share juga ke teman-teman.